Bab 830. Cara adil. Pak tua itu tercengang, dia seolah merasa dirinya mendapatkan sesuatu yang penting namun sirna lagi. Setelah berpamitan dengan Pak tua, Erik dan kedua orang lainnya masuk ke dalam kumpulan bangunan ini. Skema bangunan di sini tidaklah kecil, ada banyak pejuang namun bukan dari sekte Wendao, melainkan itu adalah rumah yang dibangun secara mendadak untuk bisa dihuni oleh begitu banyak pejuang yang datang. Di perjalanan kemari, Erik juga bertanya kepada Pak Tua, dia tahu bahwa 1 minggu sebelum acara pejuang kebanggaan dimulai, sekte Wendao akan benar-benar tutup pintu dan menolak tamu lagi untuk mempersiapkan acara meriahnya. Jadi saat ini semua hadirin tidak bisa masuk ke dalam sekte Wendao dan hanya bisa menunggu di sini saja. Tindakan sekte Wendao ini mungkin saja untuk memperketat formasi untuk para pidana beratnya di belakang gunung sana, pikir Erik. Bagaimanapun juga, jika acara pejuang kebanggaan dimulai, dan terakhir para pidana berat ini keluar dan berbuat onar di hadapan semua pejuang di dunia, maka sekte Wendao akan malu sekali. Mereka bertiga masuk ke dalam tempat perkemahan sementara, mereka pergi untuk mendaftar identitas. Di perjalanan pergi, Erik menyadari bahwa di sekeliling perkemahan bukan semuanya adalah rumah rendah biasa, melainkan di dekat bukit sana, bisa terlihat beberapa bangunan yang tinggi dan dibangun dengan sangatlah indah. Dan dilihat lebih ke atas lagi, ada sebuah bangunan khusus yang tersembunyi di sana, tampangnya lebih gagah lagi bagaikan sebuah kediaman dewa. Setelah tiba di tempat pendaftaran, Erik dan lainnya semuanya menggunakan nama palsu. Pak Tua juga berkata, di tempat ini, tidak ada orang yang bodoh hingga menggunakan nama aslinya. Kamar 68 bagian timur. Penerima tamu itu melirik mereka dan mengambil sebuah nomor dan dilemparkan di atas meja, dan menunjuk ke arah sebuah rumah rendah tidak jauh dari mereka. Tunggu sebentar, aku ingin bertanya, mengapa tidak membagikan rumah yang ada di sana untuk kami? Ye Zun mengerutkan keningnya dan menuju ke arah bangunan yang berada dekat bukit gunung. Apakah kalian pertama kalinya datang kemari? Resepsionis itu melirik mereka bertiga dengan tatapan penuh pengerendahan. Memangnya kenapa kalau pertama kali datang? Kata si brewok. Sungguh lucu sekali, kalian ini para pejuang dunia luar mana pantas pergi ke sana. Orang itu mencibir, rumah besar itu semuanya diberikan untuk para orang penting di dunia tersembunyi, kalian tidak pantas, sungguh tidak tahu diri. Apa maksudmu ini? Pejuang dunia tersembunyi pantas mendapatkannya, dan pejuang dari dunia luar tidak pantas mendapatkannya. Ye Zun menghempaskan nafasnya. Ye Zun sengaja menaikkan volume suaranya dan keributan di sini juga mengundang perhatian banyak pejuang dan seketika ada banyak orang yang mengelilingi tempat ini. Kamu jangan sembarangan bicara, yang aku bilang ini adalah identitas. Melihat ada banyak orang yang mengepungnya, orang itu mengerutkan keningnya dan berkata, apakah kalian punya token identitas dari sekte Wendao? Rumah itu hanya bisa dimiliki oleh para pemegang token saja, inilah alasannya. Erik mengerutkan keningnya, dia memang diberikan sebuah token, namun bukanlah token identitas yang dikatakan oleh orang ini. Ternyata sekte Wendao begitu tidak ramah terhadap orang lain. Kata Erik mencibir. Apa katamu? Kami sekte Wendao tidak pernah merendahkan siapapun. Ekspresi orang itu sedikit berubah dan mengelak. Baik identitas maupun token, apa bedanya? Erik sama sekali tidak takut untuk melihat orang ini. Kalian mengatakan acara besar dan mengundang semua orang di dunia sebagai tamu, tapi sebenarnya kalian malah melirik orang dengan pandangan berbeda. Orang di dunia tersembunyi mendapatkan pelayanan paling baik dan orang di luar dunia tersembunyi diatur seenaknya saja. Apakah ini adalah cara pelayanan terhadap tamu dari sekte Wendao? Ekspresi orang ini sedikit canggung, dia menunjuk ke arah Erik dan berkata, kamu si bocah, sungguh berani sekali kamu, beraninya kamu mencerna nama baik sekte Wendao. Aku tidak mencerna nama baik, apakah ini bukanlah fakta?
Erik berkata dengan tatapan marah. Orang-orang yang mengelilingi mereka kebanyakan besar adalah pejuang dari dunia luar. Perkataan Erik membuat mereka merasakan perasaan yang sama. Perasaan mereka semua terbawa oleh perkataan Erik. Mereka lalu langsung mulai berkata, "Keparat, kalian tidak perlu berpura-pura. Aku juga bukan pertama kalinya datang. Rumah-rumah yang mewah itu kalian lebih memilih untuk mengosongkannya daripada memberikannya kepada kami. Apakah kami para pejuang dari dunia luar bukanlah manusia?" Masih mengatakan identitas, token, itu semuanya diberikan dari kalian. Tentu saja kalian bisa memberikan kepada siapapun yang kalian mau. Semua orang datang menghadiri acara ini bukannya tidak membayar. Mengapa kami harus diperlakukan secara berbeda? Benar, kalian harus menjelaskan ini kepada kami. Semua orang makin emosian mengatakannya, suaranya semakin keras. Melihat segerombongan orang yang ramai ini, pelayan itu sedikit takut dan panik. Ribut apaan? Di saat ini seseorang dengan tampang pengurus masalah datang dan melirik ke arah semua orang. Dia berkata, "Kami Sekte Wendao melakukan apapun dengan adil. Kami tidak pernah rasis terhadap pihak manapun. Identitas dan token itu hanya untuk melakukan hal dengan mudah. Asalkan kemampuan kalian cukup, kami juga bukan tidak mau membiarkan kalian masuk ke dalam rumah-rumah bagus itu." Bicaranya saja yang enak, kemampuannya cukup atau tidak juga kalian yang bilang, kata seorang pejuang. Iya, benar, bagaimana cara menentukan kemampuan? Kata seorang pejuang lain. Kami Sekte Wendao tentu saja punya cara yang adil. Pengurus masalah itu mencibir, dia menunjuk ke arah tengah lapangan. Ada sebuah batu besar yang terus berdiri di sana dan dia berkata, "Barang ini terus saja diletakkan di sini. Ini digunakan untuk mengetes kemampuan. Siapa yang bisa mengangkat batu ini maka bisa tinggal di rumah yang bagus." Semua orang melirik ke arah sana. Terlihat sebuah batu besar berwarna hijau, tengah terletak di lantai dan bagaikan sebuah gunung kecil. Batu raksasa seperti begini sepertinya hanya mampu diangkat oleh orang yang mempunyai kemampuan fase kesempurnaan level 5. Kata salah satu orang setelah menilainya. Benar, setidaknya harus fase kesempurnaan level 5. Pengurus masalah itu mencibir, semuanya, di dunia kungfu mengutamakan orang hebat, sebagai orang hebat, mempunyai pelayanan yang lebih bagus, semua orang tidak punya pemikiran berbeda kan? Jadi jangan mengatakan bahwa kami menganggap rendah para pejuang dunia luar, asalkan kalian bisa mengangkat batu ini lewat atas kepala, maka kami juga bersedia memberikan pelayanan yang setimpal untuk kalian. Semua orang terdiam. Meskipun perkataan pengurus masalah ini tidaklah enak didengar, namun ini juga tidak sepenuhnya tidak beraturan. Mereka marah karena orang yang kemampuannya tidak sebanding dengan dirinya namun bisa menikmati pelayanan yang baik dan bukan karena kemampuan. Jadi, siapa yang merasa kemampuannya cukup bisa mencobanya, dan bukan main bicara saja di sini. Pengurus masalah melirik ke semua orang, dan perkataannya membuat banyak orang wajahnya merah. Semua ini ternyata hanyalah orang lemah yang bermodalkan mulut saja. Melihat para pejuang menundukkan kepalanya karena tatapannya, pengurus masalah itu tertawa dan menyindir. "Sombong apanya, aku dulu." Seorang lelaki kekar tidak tahan dan keluar. Lelaki ini mempunyai tinggi badan 2 meter, badannya kekar, dan terlihat bagaikan seekor beruang hitam. Dia tiba di bawah batu hijau raksasa ini dan mengeluarkan semua tenaganya. Kultivasinya terlihat ternyata fase kesempurnaan level 5. Setelah tuh lelaki kekar itu memeluk batu hijau ini dan mengeluarkan tenaga, lalu batu hijau itu bergetar dan perlahan meninggalkan permukaan. Dia punya kesempatan. Ayo semangat. Jangan biarkan dunia tersembunyi menganggap rendah kita semua. Semua orang melihat ini, mereka juga sedikit senang. Mereka memberi semangat kepada lelaki kekar itu.
Tidak ada orang yang ingin dipandang rendah oleh dunia tersembunyi, sekalipun kemampuan sendiri tidak cukup. Mereka juga berharap ada orang yang bisa mewakili dunia luar dan memberi pelajaran kepada orang-orang dunia dalam. Erik mengerutkan keningnya. Dia menyadari bahwa ketika melihat batu hijau itu terangkat, pengurus masalah itu tidak berekspresi lain sama sekali, bahkan terlihat sedikit menyindir. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.